Kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an." Sungguhnya Allah itu witir atau ganjil dan Allah menyukai mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah bagaimana kita. Sekarang kita masuk bacaan di sholat subuh hari Jumat. Dan ini tentu teman-teman sekalian, Nabi SAW membaca dua surah yang sedikit agak panjang, kurang lebih 30 ayat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, apakah kalian ingin menjadi orang yang menimbulkan penebar fitnah? Juga sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para imam sholat untuk meringankan bacaan Al-Quran. Sebagaimana beliau mengatakan, hendaklah siapa saja yang menjadi imam meringankan bacaannya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara seiman, kita di hari Kamis di siang hari ini seperti biasa sebenarnya selepas duhur pukul 12.30 sampai 13.30 kita melanjutkan bedah buku kita, tetapi kata Allah tadi kami ada urusan yang memang tidak bisa kami bahas buku ini di jam yang sama, maka kita memulainya 13.30 dan di 13.30 ini insya Allah kita akan bahas sampai kurang lebih 14.30. Dan buku yang kita bedah seperti biasa yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Dan itu kami doakan semoga saja yang sudah menunggu, baik itu dari teman-teman si Sesa dan semua peserta kajiannya, ataupun teman-teman yang biasa mengikuti medsos kami, semoga saja menunggu Anda dicatat tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga catat kesabaran Anda sebagai pahala, dan semoga saja kita terus diberikan semangat untuk menuntut ilmu agama ini, karena ini kewajiban bagi seorang muslim. Dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majelis ilmu ini, semoga Allah satukan kita kelak juga di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat-sholat beliau. Pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang bacaan di sholat Jumat dan juga di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kita masuk ke bacaan sholat witir. Dan witir ini artinya ganjil. Saudara kesiman adalah ganjil. Kenapa dikatakan witir? Karena memang Nabi SAW mengerjakannya 1 atau 3 rakaat, dalam beberapa riwayat 5 rakaat. Dan ini memang sangat dianjurkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja memang tetap hukumnya berlaku sunnah, mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, di antara dalil tentang masalah anjuran untuk witir ini adalah sabda Nabi SAW, "Inna Allah zadakum salah, wahiyal witra, fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian tambahan salat, maka jaga baik-baik, yaitu salat witir. Dan itu dikerjakan antara waktu sholat isya hingga sholat subuh. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam riwayat yang lain, dan riwayat ini juga riwayat yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah zadakum sholat, fahafidhu alaiha wahiyal witr." Sesungguhnya Allah menambahkan sholat untuk kalian, maksudnya selain yang wajib ya, yang sunnah yang sangat ditekankan, dan jagalah baik-baik, itu adalah witir. Maksudnya di sini jaga baik-baik adalah jangan sampai kalian ketinggalan witir. Karena jumlah minimalnya 1 rakaat, gitu kan? Jumlah maksimalnya 3 rakaat. Itu maksimalnya 5 rakaat dalam riwayat tadi yang sudah sempat kami sebutkan, riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengerjakan 8 rakaat tahajud dan 5 rakaat witir. Dan Nabi SAW menganjurkan agar setiap orang di antara kita mengerjakannya dan mencintai ini karena memang ada witirnya, maksudnya ganjilnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang witir, Allah itu esa. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna Allah witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an." Sungguhnya Allah itu witir atau ganjil, dan Allah menyukai ya, orang yang melakukan sholat witir, maka witirlah kalian wahai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi memang ini ada perintah, kita sebutkan sini, semuanya perintah, kerjakan, jaga, jangan luput dari kalian, gitu ya.
Begitu juga dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang sholat sunnah di malam hari, maka hendaklah ia menjadikan akhir sholatnya adalah witir. Karena Rasulullah SAW memerintahkan itu. Jadi misalnya kita betul-betul sudah nggak mau lagi sholat, di malam hari itu kita tutup dengan witir. Ya, walaupun cuma 1 rakaat gitu ya. Dan witir ini boleh dikerjakan sebelum tidur. Misalnya Anda mau kerjakan setelah ba'diyah isya, Anda witir. Ya. Nanti Anda bangun sholat tahajud, Anda tidak usah witir lagi. Karena kata Nabi SAW, la witra ini filayla, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maka kita kerjakan 1 kali witir saja. Jadi kalau Anda sudah kerjakan setelah ba'diyah isya, maka Anda kalau bangun tengah malam sebelum subuh Anda mau tahajud, Anda tinggal tahajud tapi tanpa witir. Jadi sudah tidak ada witir lagi. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, al-witru haqq, wa man sya'a falyutir bi 5, wa man sya'a falyutir bi 3, ya, wa man sya'a falyutir bi 1. Salat witir adalah benar-benar memiliki hukum khusus dalam agama Islam. Maka barang siapa yang mau dia boleh berwitir 5 rakaat. Siapa yang mau dia boleh berwitir dengan 3 rakaat, dan siapa yang mau dia boleh berwitir dengan 1 rakaat. Ini pilihannya tentunya. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW salat malam, maksudnya tahajud, sedangkan ia berbaring di hadapan Nabi SAW. Bila tinggal tersisa salat witir yang belum dilakukan, maka beliau pun membangunkan Aisyah, lalu Aisyah pun ikut witir. Dan tentu banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah witir dan motivasinya ini, ya. Maka kita paling tidak jangan pernah meninggalkannya. Ya. Dan kalau kita bicara masalah afdalnya, maka afdalnya Anda mengerjakan di akhir malam. Ya, kalau misalnya Anda mau mengerjakan, maka Anda kerjakan di akhir malam. Itu jauh lebih tepat. Ya. Di akhir malam ini maksudnya adalah Anda coba di akhir malam itu sebelum subuh, ya, menjelang subuh. Ya. Itu lebih afdal. Diistilahkan dengan sepertiga malam. Anda tahajud dan Anda witir. Gitu ya. Anda sholat tahajud, Anda witir. Tahajud minimal 2 rakaat, witir minimal 1 rakaat. Dan Anda bisa mengerjakan 3 rakaat. Allahu a'lam. Baik, ini berhubungan dengan masalah witirnya. Dan witir ini juga boleh Anda kerjakan. Kalau 3 rakaat, Anda boleh 2 rakaat salam baru 1 rakaat ditambah. Atau Anda mengerjakan 3 rakaat sekaligus. Hanya saja Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, jangan kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Maksudnya, tidak perlu ada 2 tahiyat, tapi 1 tahiyat cukup. Ya. Nah, di sini dalam buku kita sedang membahas bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW dalam witir. Tadi itu sedikit pembukaan tentang masalah witir ya. Diangkat oleh penulis di sini, saya lihat sebuah riwayat saja, yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra' fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la, wa fil thaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun, wa fil thalitha bi qul huwallahu ahad. Fa idza faraq qala inda faragi subhanal malikil quddus 3 marrat yutilu akhirahunna. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama surat witir, membaca surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Apabila telah selesai, beliau membaca subhanal malikil quddus, maha suci raja yang maha suci, sebanyak 3 kali, dan pada ketiga kalinya beliau memanjangkannya. Hadis ini atau hadis yang senada diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas. Kedua hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita tentang adanya anjuran ya, dan contoh dari Nabi SAW untuk membaca surah tertentu setelah Al-Fatih di 3 rakaat witir. Yaitu rakaat pertama setelah Al-Fatih baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan ini sudah pernah kita baca terjemahannya dan tadabburi ayatnya. Saya tidak akan ulangi lagi tentunya. Kemudian yang kedua, di rakaat kedua, Al-Kafirun. Ini akan kita tadabbur insyaAllah sebentar lagi. Kemudian yang rakaat ketiganya kita baca Qul huwallahu ahad. Ya. Dan ada sunnah sesudahnya, Anda setelah salam witir membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Ya. Dan yang ketiganya kita panjangkan. Maksudnya Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh, atau Subhanal Malikil Quddus saja. Ya, dengan cara lebih dipanjangkan cara bacanya. Ya, ini kurang lebih gambarannya. Sekarang kita seperti biasa, yang metode Bapak Ibu sudah tahu ya. Kalau kita membahas tentang bacaan-bacaan Nabi SAW dalam sholat ini, kita akan lihat surah apa yang boleh baca, lalu kita coba merenungi maknanya. Karena saya pernah berbagi cara yang paling efektif, yang membuat kita bisa tentunya ya untuk mendapatkan
Kekhusyuan dalam sholat adalah bagaimana kita, ya teman-teman sekalian, membaca Al-Quran dalam kondisi atau bacaan sholat dalam kondisi kita betul-betul ya mengerti apa yang kita baca. Minimal bacaan sholatnya, minimal. Atau surah-surah yang Anda biasa baca seperti doanya iftitah atau istiftah, kemudian baca Al-Fatihahnya, kemudian baca surah sesudahnya. Kalau Anda mau sempurna itu bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, dulu dan terus sampai salam, tahiyat dan salam, semua itu Anda tahu artinya. Nah sekarang kita coba lihat Al-Kafirun. Apa pesan Allah SWT di surah nomor 109 ini? Yang memang kalau kita baca terjemahan letter-letternya, Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memang menyebutkan istilah ini sebagai lawan daripada kata beriman. Kata beriman. Baik, ada sebab turunnya surah ini. Ada orang-orang Arab Quraisy yang waktu itu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka coba negosiasi dengan Nabi SAW. Selain mereka mengatakan, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua saja? Kata Nabi SAW, seperti apa yang kalian maksudkan? Mereka bilang, engkau menyembah Tuhan kami sehari, ikutin ritual kami semuanya, kami juga mengikuti ritualmu sehari. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Lalu kemudian mereka negosiasi lagi. Bagaimana kalau sehari buat kami, sepekan buat kamu? Nabi SAW menolak. Mereka minta sehari buat mereka, sebulan buat Nabi SAW. Nabi SAW juga menolak. Seingat saya, sampai pada level di mana mereka mengatakan, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Yang penting ikutin mereka sehari saja. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Karena memang tidak bisa kita mengikuti kesyirikan dan kekafiran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini secara khusus. Ya. Surah Al-Kafirun, surah nomor, ya, tadi sudah kita sebutkan, 109 dan terdiri dari 6 ayat. Saya bacakan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi nggak mungkin. Ngikutin ritual kalian, itu nggak mungkin. Wala antum a'abiduna ma'abud. Kamu pun tidak perlu menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalian tidak usah berikut-ikut agama Islam kalau kalian tidak mau. Jadi ini konsep dasar kalau kita bermuamalah sama orang kafir. Mereka mau masuk agama kita, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau, kita tidak ada paksaan. Allah SWT berfirman dalam ayat lain, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kemudian di sini jelas sekali ya. Kalian tidak perlu sembah. Ya, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalian pun tidak perlu sembah apa yang kami sembah. Lalu Allah ulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Pastikan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Aku pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Maaf. Wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum walidin. Kalian punya agama. Aku pun punya agama. Ya. Jadi ini konsep dasar dalam masalah agama. Tidak ada ya, negosiasi dalam masalah-masalah ini. Nah, ini yang kita dianjurkan untuk baca di banyak tempat ya. Qul ya ayyuhal kafirun ini kita tahu, kita baca di rakaat pertama sunnatul fajr, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Karena disunnahkan baca rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas atau Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kita juga tahu dianjurkan membaca surah yang sama. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua, itu dibaca di saat kita sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Dan dianjurkan juga baca pada saat kita sedang sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Berarti memang ada diulang-ulangi. Kalau kita bicara masalah witir sekarang, berarti perlu kita menanamkan konsep ya, al-wala wal bara ini ya. Bagaimana kita betul-betul berlepas diri dari ibadahnya orang-orang kafir dan kita justru fokus kepada ibadah kita sebagai seorang muslim. Kemudian rakaat ketiga, kita membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang kita semua hafal ini. Ya. 4 ayat dalam Al-Quran. Yang kita tahu adalah 3 surat terakhir dari Al-Quran ya. Maksudnya surah nomor 112. Semua ayat Al-Quran ada 114. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad.
Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia juga tidak membutuhkan pada siapapun. Ini teman-teman sekalian adalah hal mendasar sekali yang harus kita fahami. Berapa banyak juga sholat dianjurkan baca Al-Ikhlas. Ya. Kita tahu ini di akhir witir, kita tadi juga sunnatul fajr, kita tahu juga sholat ba'diyah, maghrib tadi. Kemudian juga di belakang maqam Ibrahim, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini masalah witirnya. Sekarang kita masuk bacaan di sholat subuh hari Jumat. Dan ini tentu teman-teman sekalian, Nabi SAW membaca dua surah yang sedikit agak panjang, kurang lebih 30 ayat, ya dua-duanya 30 ayat, As-Sajdah dan Al-Insan. Mungkin pertemuan kita ini kita fokus untuk membahas ini, ya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan sholat yang lain di kesempatan yang lain, karena ini kita tadabbur ayatnya sedikit agak panjang ya. Namun saya bacakan dulu di poin nomor 8, kalau tadi witir di poin nomor 7 tentang bacaan-bacaan Nabi SAW dalam sholat. Di poin nomor 8 ini bacaan sholat subuh di hari Jumat. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi SAW yaqra fil Jum'ati fi salatul fajr alif lam mim tanzilun. Al-ayah, maksudnya surah As-Sajdah. Kemudian, wahal ata alal insan, ya, al-ayah. Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dalam sholat subuh pada hari Jumat. Ya. Oleh karena itu ada istilah, kita ada sujud tilawah, karena ada surah As-Sajdah, nantinya sujud ya. Itu di subuh hari Jumat. Hadis serupa diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Ibnu Baz, maksudnya Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan inilah sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Maka hendaklah seorang imam membaca dua surah itu dalam sholat subuh pada hari Jumat. Walaupun sebagian jamaah membencinya karena kemalasan mereka. Maksudnya karena panjang gitu ya. Ibnu Khuzaimah menyebutkan, ada situ dibawa kesimpulan dalam sahihnya, perbedaan bacaan surah tersebut dalam hadits-hadits di atas adalah dalam konteks hukum boleh. Boleh hukumnya bagi orang yang mengerjakan sholat membaca surah Al-Quran tambahan yang disukainya dalam sholat maghrib dan juga sholat fardu yang lainnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Ia tidak dilarang membaca surah apa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya saja jika seseorang menjadi imam, hendaknya memilih surah yang ringan, bukan bacaan yang panjang, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap mereka, maksudnya para makmum. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apakah kalian ingin menjadi orang yang menimbulkan penebar fitnah? Juga sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para imam sholat untuk meringankan bacaan Al-Quran. Sebagaimana beliau mengatakan, hendaklah siapa saja yang menjadi imam meringankan bacaannya. Jadi maksudnya kesimpulan di situ, yang Bapak Ibu pegang bukunya, ya, oleh yang pegang buku, Ibnu Khuzaimah yang menitik beratkan, walaupun ada penekanan-penekanan surah-surah ini, misalnya tadi witir, di rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah baca ya Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Tapi ini yang dominan, ini yang sunnah muakkadah ditekankan. Tapi boleh nggak seorang muslim baca surah yang lain? Boleh jawabannya. Nah begitu juga dengan subuh hari Jumat. Tidak semua orang memiliki keinginan untuk membaca di rakaat pertama Jumat karena agak panjang, As-Sajdah, dan rakaat kedua surah Al-Insan. Oleh karena itu beliau menitik beratkan ini adalah sunnah. Ya, boleh orang mengerjakannya, apalagi bagi orang yang belum menghafalnya, maka sebaiknya dia boleh memilih surah yang lainnya. Allahu a'lam.